Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang masuk ke Slik OJK per November 2022. Menjelang akhir tahun kali ini saya akan sebutkan atau kita update lagi ya aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang mungkin akan masuk ke Slik OJK ketika debitur tersebut mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini aplikasinya cukup populer ya. Namun ada juga beberapa yang mungkin kurang populer atau mungkin kurang peminatnya ya dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti yang kalian ketahui, ketika kita masuk ke Slik OJK, tentunya kita akan terhambat ketika mau mengajukan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online ke bank maupun ke lembaga keuangan lainnya. Karena nama kita sudah tercatat di Slik OJK dengan skor kredit yang buruk karena kita mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi yang memang masuk ke Slik OJK. Buat kalian yang mungkin mau terbebas dari yang namanya pinjaman online, tentu ini tidak terlalu beresiko buruk ya, justru ini bagus. Ketika kalian masuk ke Slik OJK, secara tidak langsung kalian akan terbebas dari yang namanya pinjaman online, karena kalian tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Jadi resiko ketika kita masuk ke Slik OJK ini tidak begitu berat ya kalau menurut saya. Namun ini balik lagi ke kalian ya, yang mungkin buat kalian yang mungkin untuk kedepannya berencana mau mengajukan pinjaman ke bank atau mungkin mau mengajukan pinjaman ke aplikasi-aplikasi lainnya, mungkin ini akan sedikit beresiko ya karena kalian akan terhambat nanti ketika kalian mau mengajukan pinjaman lagi. Namun buat kalian yang mungkin mau terbebas dari yang namanya pinjol, ini justru baik ya, jadi secara tidak langsung kalian akan terhenti dari yang namanya pinjaman online. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke daftar aplikasi pinjaman online legal yang masuk Slik OJK per November 2022. Yang pertama ada aplikasi Tunaiku. Mungkin kalau waktu itu aplikasi ini tuh tidak masuk ke Slik OJK ya, namun sekarang untuk aplikasi Tunaiku ini sudah masuk ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Dan selanjutnya ada aplikasi Indodana Paylater. Nah, untuk Indodana Paylater juga ini sama ya. Ketika nasabahnya mengalami gagal bayar pasti akan masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi untuk aplikasi Akulaku ini tidak usah saya jelaskan lagi, mungkin ya kalian juga pasti tahu. Untuk aplikasi Akulaku pasti akan masuk ke Slik OJK ketika kita mengalami gagal bayar. Dan untuk diisi lapangan dari Akulaku juga sudah cukup merata ya di wilayah-wilayah Indonesia. Yang selanjutnya ada aplikasi EasyCash. Nah, untuk aplikasi EasyCash juga ini update-nya akan masuk ke Slik OJK ya ketika nasabahnya yang mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash. Dan yang selanjutnya ini ada aplikasi Home Credit. Nah, ini untuk aplikasi Home Credit ini memang kurang populer seperti Akulaku Kredipo yang lainnya ya. Nah, untuk aplikasi Home Credit juga sama, ini masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredipo. Ini untuk aplikasi Kredipo juga sama ya seperti Akulaku. Ini salah satu aplikasi pinjaman online terbesar dan populer ya di Indonesia. Dan tentunya ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Kredipo, kita akan masuk ke Slik OJK. Dan selanjutnya ada aplikasi kredit pintar. Nah, untuk aplikasi kredit pintar juga sama ya seperti Akulaku dan Kredipo. Ini cukup aplikasi pinjaman online yang cukup besar ya dan juga populer, dan dimana untuk aplikasi kredit pintar juga banyak peminatnya. Nah, jika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar, tentunya kalian akan masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredipas. Nih, ini kalau nggak salah untuk aplikasi Kredipas ini bekerja sama ya dengan aplikasi Kredipo. Namun kalau untuk aplikasi Kredipas ini khusus pinjaman. Kalau untuk aplikasi Kredipo itu bisa pinjaman dan juga pay later ya. Nah, untuk aplikasi Kredipas juga sama nih. Aplikasi ini masuk ke Slik OJK ya ketika nasabahnya mengalami gagal bayar, tentunya data-data nasabahnya akan dilaporkan ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Ada Kami. Nah, untuk aplikasi Ada Kami juga sama ya, karena ini aplikasinya aplikasi yang cukup. Untuk aplikasi Ada Kami juga sama ya. Ini sama masuk ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Ada Kami, kalian pasti akan masuk ke Slik OJK. Namun kalau untuk diisi lapangan dari aplikasi Ada Kami ini masih random ya. Jadi hanya di kota-kota besar saja, khususnya di daerah Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek ini masih banyak kasus yang tidak didatangi oleh diisi lapangan dari aplikasi Ada Kami. Namun aplikasi Ada Kami ini sudah masuk ke Slik OJK. Nah guys, itulah tadi updatean aplikasi pinjaman online yang masuk Slik OJK per November 2022.
Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, tentunya kalian pasti akan masuk ke Slick OJK ya, walaupun mungkin untuk resiko masuk Slick OJK itu tidak terlalu berat ya buat kalian. Namun mungkin buat kalian yang mungkin kedepannya mau berencana mengajukan pinjaman lagi di bank atau mungkin di aplikasi-aplikasi lain, tentunya ini akan sedikit beresiko ya, karena kalian akan terhambat dan pastinya kalian akan mendapatkan penolakan dari aplikasi-aplikasi lain ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Nah guys, itulah tadi beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang masuk ke Slick OJK per November 2022. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau mungkin gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, kalian jangan heran ya kalau misalkannya kalian mengalami penolakan-penolakan di aplikasi lain ketika kalian mengajukan pinjaman lagi, karena aplikasi-aplikasi ini masuk ke Slick OJK ya, atau melaporkan ke Slick OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Oke, mungkin guys sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.